استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة لما قرئت له الفاتحة أن الله تعالى يعفو عنا وعن والدنا وعن مشايخنا وعن إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن خصوصا نور قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام الشيخ عبد القادر جيلاني قطب الحل محمد بن عبد الكريم السمنا المداري بن عطاء الله الاسكندري محي الدين بن العربي جنيد بغدادي المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وإلى روحي إمام النووي بنتاني وإلى روحي أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العربي أبو محمد أمين بدالي وإلى أروع مشايخنا والدينا وذوي الحقوق عليهم بأن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يرزق وأن الله تعالى يرحم العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله تعالى يسير جميع أمورنا الدنيوية والأخروية مع اللطف والعافية والبركة والرضا واختم لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بخير ولطف وعافية وصلاح العاقبة وأن الله تعالى يجعلنا ووالدينا وذريتنا من أهل العلم والعبادة ومن أهل الشهود والمراقبة ويعطي علينا ويومين اعتقاد أهل السنة والجماعة وأن الله تعالى يرزقنا وإياهم من أهل التوحيد والمشاهدة بسر النبي وبسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Kembali kepada pokok pembicaraan kita pada menyambung pembicaraan kita pada minggu yang telah lewat. Orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa kubur ada sejumlah 10. Orang yang 10 ini diistimewakan oleh Allah, tidak didatangi oleh mungkar dan nakir, tidak dijepit oleh kubur. Dia mendapat imbauan bau dari surga dan kebun daripada kebun surga. Terlepas ini yang kita inginkan, mudah-mudahan dengan berkat kita sering duduk di majelis taklim dan mencintai orang-orang saleh dan dapat mencabangkan sebagian waktu amal ibadah kita, mudah-mudahan diberi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang 10 itu bisa diusahai, juga bisa tidak diusahai langsung, pemberian Allah, diistimewakan oleh Allah. Yang pertama dari 10 sudah kita bicarakan, orang yang mati pada ketika dia sakit sempat membaca suratul Ikhlas 40 marrah, 40 kali membaca qul huwallahu ahad. Yang kedua, wal mar'atu matat fi nifasiha, seorang perempuan meninggal dunia masih dalam keadaan nifas atau mati karena melahirkan, maka si perempuan tersebut diistimewakan oleh Allah, tergolong mati syahid akhirat, lepas siksa kubur, kubur tidak menjepit. Yang ketiga, man mata fi talabil ilmi, yaitu orang mati masih niat dalam keadaan menuntut ilmu pengetahuan, bukan mati di majelis taklim, tidak, tetapi matinya dalam keadaan masih niat menuntut ilmu. Nah, oleh karena itu kita jangan dilepaskan waktu kita hidup ini menuntut ilmu. Asyadun nasi hasratan yaumal qiyamati rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu fid dunya, rawahu Ibnu Asakir. Orang yang paling bersangatan menyesal, kata Rasul, nanti di negeri akhirat, yaitu orang yang mungkin waktu ada diberi Allah Ta'ala, tetapi dia tidak mau menggunakan waktu itu untuk menuntut ilmu pengetahuan. Itu nanti dalam kubur dan di negeri akhirat paling menyesal orang itu. Nah, sekarang kita masih berada di dunia dan kita mau duduk di majelis taklim seperti ini,
syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak dicabut Allah dan mudah-mudahan ditambah-tambahkan oleh Allah. Kita cinta duduk di majelis ilmu seperti ini. Itu orang yang paling bersangatan menyesal. Tidak mau waktu digunakan, ada waktu nuntut ilmu. Kita ulangi sedikit. Allah subhanahu wa ta'ala punya keadilan. Siapapun saja hidup di dunia ini 1 kali 24 jam sama diberi. Sarianan sama laman semua kita sama diberi. Ya orang alim, ya orang jahil, ya pejabat, ya rakyat, ya petani, ya pedagang, siapapun saja hidup di dunia, Allah berikan keadilan sama sarianan sama laman 24 jam. Cumanya ada yang sadar tentang penggunaan umur ini, ada yang tidak. Ada yang dia hanya menyia-nyiakan, duduk di pelataran sambil ngomong ngopat pada orang lain, atau pada ketika dia santai duduk, tidak ada urusan ibadah, hanya santai rami-ramian, kemudian dangdut pro, dansa yudansa, unggat-unggatan, beratah malaman gawian ini. Padahal orangnya cakahan nom tuha sudah nah. Takuli di agama tuh bisa Islam tuh. Bibinannya bakutang aja nah. Tali kutangnya halus benar. Maka pindah baamu-amu kalau pagat talinya nenda. Terserah, Allah punya keadilan. Ingat, umur yang diberi oleh Allah bukan pemberian yang gratis tanpa resiko. Tetapi umur yang diberi Allah minta pertanggungjawaban di negeri akhirat. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Di antaranya bahwa kita apabila nanti terjadi hari kiamat, sebelum bergeser kaki hamba untuk menuju padang mahsyar, 4 yang diajukan pertanyaan. Di antara yang 4 itu kita harus mempertanggungjawabkan, belum lagi kita berjalan di padang mahsyar, an umrihi fima afna, umur kemana kita habiskan. Sekali lagi, umur ini luar biasa potensi. Apa yang kita tanam umur ini? Apakah kita tanam bibit-bibit ibadah atau bibit-bibit maksiat, terserah. Fafiru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Alam ya'ni lilladzina amanu an tafsha qulubuhum li dzikrillah. Bila lagi masanya? Kabila. Kalau kau setruk maka kajutan, disukan kamarian harta dikejar, kemudian majelis taklim tidak pernah hadir. Orang ada yang setiap hari ke majelis taklim, pagi kadang-kala ke majelis taklim, sore ke majelis taklim. Kenapa? Menyisikan waktu di tengah-tengah kesibukan supaya hidup ini sadar. Saya sudah katakan ilmu itu rem. Peran sertanya manusia dengan ilmu hidup di dunia tidak ada beda mana rem fungsinya dengan kendaraan. Mobil apapun merek dan jenisnya tanpa punya rem susah mengendarainya, susah menyetirnya. Sepeda motor jenis apapun punya kada berem sulit kita menunggangnya, ngalih banan. Sama hidup tidak punya rem, diumbang-ambingkan keadaan arus. Tahun baru kada tahu tahun baru siapa, pokoknya matching di tengah jalan. Pokoknya bila tamat sekolah harus mencoret-coret baju dan kumpul di tengah jalan. Itukah nah hasilnya pendidikan yang dididik 6 tahun 8 tahun di sekolah? Ilmu penting. Laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuha, innal jamal jamalul ilmi wal amal. Laisal ghina bi kathratil ard, walakinnal ghina ghinal ilmi wal amal. Laisal yatimu man mata waliduh, balil yatim yatimul ilmi wal amal. Bukanlah kata ulama yang dikatakan anak yatim itu mati ayah dan ibu, itu biasa yatimnya. Lebih yatim lagi orang yang hidup tidak punya ilmu dan tidak punya ibadah. Lebih yatim nasibnya daripada anak yatim itu. Tidaklah dikatakan kata ulama kaya orang itu dengan banyak punya persawahan dan pertanian dan banyak perusahaan. Laisal ghina bi kathratil ard.
Walakinnal ghina ghinal ilmi wal amal. Yang dinamakan itu orang kaya adalah hidupnya ilmu dan ibadah banyak. Laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuha, innal jamalul ilmi wal amal. Bukanlah yang dikatakan cantik itu punya perhiasan lengkap di batang tubuh. Yang dinamakan orang cantik itu adalah hidupnya berilmu dan beramal. In kana al-ilmu yudraku bil muna ma baqiya fi wajhil ardi jahilu. Andai kata ulama ilmu itu bisa didapat melalui angan-angan dan cita-cita. Aku hendak alim langsung. Aku hendak alim langsung. Tidak ada di persada bumi ini orang yang hidupnya tidak punya ilmu. Walakinnal ilma bijiddin wa ijtihadin, tetapi orang bisa dapat ilmu itu adalah dengan bersungguh-sungguh, kalau perlu wa bu'din 'anil ahli wal watan, pisah dengan ayah dan ibu, kalau perlu pisah dengan negara. Kenapa? Berangkat nuntut ilmu. Luar biasa. Khuyyira Sulaiman bainal ilmi wal mulki. Nabi Sulaiman disuruh pilih oleh Allah antara dua. Apakah kau Sulaiman hendak berilmu, hendak jadi raja? Sulaiman fakhtar al-ilma. Sulaiman hanya meminta kepada Allah ilmu. Dengan sebab Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka ilmu diberi, raja diberi. Kalau Nabi Sulaiman memilih kerajaan, kerajaan dapat ilmu tidak. Ilmu luar biasa. Asal betul-betul ilmu makrifat kepada Allah, bukan makrifat dengan dunia. Wayah ini sekarang ini ulama itu sudah langka. Ulamaul amilin itu sudah langka. Apa ta'rifnya ulama? Al-ulama al-alimu idza alimu amilu, wa idza amilu syaghalu, wa idza syaghalu faqadu, wa idza faqadu tulibu, wa idza tulibu harabu. Lambang ulama, cuman lambang ulama, potongan ulama, pakaian ulama. Tapi lihat ulama sulit mencari. Menangkap kayak Allah ini kan ada harapan, guru kan gak ada, guruan kan luput. Apa ta'arifnya ulama? Al-alimu idza alimu amilu. Orang alim itu apabila tahu diamalkannya. Siapa kada tahu sembahyang duha pada bagus? Siapa kada tahu sembahyang tahajud pada bagus? Siapa kada tahu pada menuntut ilmu itu bagus? Siapa kada tahu bahwa waktu bagus? Semua tahu ilmunya. Al-alimu idza amilu idza alimu amilu. Apabila ia tahu diamalkan. Wa idza amilu syaghalu. Apabila dia mengamalkan ilmu lalu sibuk. Wa idza syaghalu faqad kada kelihatan lagi berkecimpung di tengah masyarakat. Kenapa? Dia mengamalkan ilmu yang ada. Berpindah dari satu wiritan ke wiritan yang lain, berpindah dari kesibukan ini ke kesibukan lain demi untuk ilmu mencapai ibadah. Wa idza syaghalu faqadu. Ulama itu apabila sibuk beramal, dicari orang, diilangi orang. Assalamualaikum. Sumat ajana. Oi, guru. Assalamualaikum. Sumat ajana. Wa idza syaghalu faqadu. Apabila dia sibuk dan bimbang dengan ilmu dan ibadah, maka dia tadi kada lihat di masyarakat, dicari orang. Wa idza faqadu tulibu, dicari orang. Wa idza tulibu harabu, apabila dicari orang dia lari. Kenapa? Mengamalkan ilmu yang sudah ada. Menuntut ilmu itu sulit. Lebih sulit lagi mengamalkan ilmu yang sudah ada. Kita ulangi. Menuntut ilmu itu adalah sulit. Mengamalkan ilmu yang sudah ada lebih sulit. Biar 5 lamari berisi baju tapi kada dipakai, tetap betilanjang. Biar banyak berisi ilmu, berapa biji berisi kitab tapi kada terlihat amalnya, tetap kada ada manfaatnya. Yang penting amal. Ilmu juga penting, amal juga penting.
Nah, duduk kita sudah nuntut ilmu, beramal sudah, alhamdulillah diterima Allah, mudah-mudahan. Berat mencari ulama, ulamaul amilin, ulamaul amilin, bukan ulamaul ambilin. Ulama tukang ambil, dari partai manapun ambil terus. Nih mulai sudah cari pendukung-pendukung. Bila sekali buannya sudah tersumbalit, kada usah lagi nang kedua tu tersumbalit. Bila sekali berjalan tersumbalit, sudah nang kedua tersumbalit tu ongol naranya goblok. Paham aja kah? Sekali dustai orang, dua kali dustai orang, nang ketiga masih juhakun dustai orang, sadang manusia tu. Visi dan misi ke depan adalah partai Islam demi untuk memperjuangkan Islam. Bisa kada ingat tuh waktu memangku jabatan tuh apa peran sarapnya seorang dengan agama waktu mangku jabatan? Imba pensiun hanya maulah pesantren dulu di mana? Ambil kesempatan untuk agama waktu memangku jabatan. Sementara orang-orang kafir mengambil kesempatan waktu dia menjadi organisasi jadi ketua jadi peran sertanya dia pikirkan agama mereka. Kenapa kita orang Islam kadang memikirkan agama? Kita kadang-kadang hanya ribut masalah kedudukan dan pangkat. Nuntut ilmu ini mudah-mudahan kita jangan ditarik oleh Allah taufik dan hidayah sampai ke mati, minal mahdi ilal, dari buayan sampai ke liang lahat. Begitu kita turun di majelis taklim, niat lagi, ya Allah mudah-mudahan dipanjangkan umur sampai waktu, ya Allah sampai ke 6 minggu yang akan datang hamba berniat hendak duduk pulang ke majelis taklim nih, duduk pulang nuntut ini. Begitu turun sudah pasang niat, antaranya meninggal dunia dalam keadaan masih niat menuntut ilmu, lepas siksa kubur. Bahkan sebagian hadis mengatakan masuk surga bighairi hisab. Luar biasa. Kemudian luar biasa kelebihannya ilmu tuh anak-anak. Nabi Sulaiman disuruh pilih antara ilmu dengan raja, sin memilih alim aja. Sekalinya raja diberi. Singkatan ilmu itu kan sudah ada. Ilmu kan sudah kita pernah bicarakan. Ilmu terdiri dari 3 huruf. Ilmu singkatan kuku bima, kurang kuat, bini marah. Tulis kuku bima, kurang kuat, bini marah. Ilmu pina kulir tertawa pinanya nih. Jual mahal dulu. Ayo ya, ada apa-apa tak bagus tatawa di masjid daripada manguya orang bebacaan. Ya betul. Baik carubut tak bagus tadi ke carubut lucu daripada manguya orang. Kalau ceramahnya langsung bersambatan tuh nguya orang naranya. Kalau menguya orang itu gibah. Dalam masjid apa hukumnya? Kalau lucu apa hukumnya dalam masjid? Aku kada alim. Dipanjangkan umur kan kita imbah maghrib tadi baniat. Kalau mau dipanjangkan umur baniat hendak sembahyang Isya. Karena imbah Isya pulang assalamualaikum baniat pulang, ya Allah panjangkan umur ulun betamuan karena sembah apa subuh ulun hendak baniat sembahyang subuh. Nah itu sudah niatnya. Bilanya mati karena mati dalam keadaan niat itu. Nah bila kebaikan tuh baniat keurunan tuh turunnya di urunan tuh niat pulang kayak itu. Mudahan diingatkan Allah Ta'ala. Nyerancak ada ingat ingat. Buktinya sembahyang maghrib tadi kan ada baniat hendak Isya sembahyang ada. Bojor kada kan mangako bojor aja. Semestinya berdiam-diam aja tuh. Aimunnya ilmunya kada tapi ada di mapa. Ini kayak indah Isya lalo jono. Di 3 hari harus pada ingat pula. Yang keempat, jadi kalau ilmu itu singkatannya apa? Ain kepanjangannya aliyin. Jadi singkatan doang karena ada hulu orang bahari sudah pada kita ini. Ain kepanjangannya aliyin, lam kepanjangannya lutfi, mim kepanjangannya mulki.
Orang berilmu itu tindakannya orang berilmu tuh orang berilmu tuh di mana titik terakhir kediamannya? Illiyin, dalam surga Jadi ilmu itu orang berilmu tuh karena punya meninggal dunia terjadi kiamat kemana masuknya? Surga Illiyin. Kemudian apa tindakan orang berilmu? Tindakan orang berilmu tuh yang kedua lutfi, lutuh, lemah lembut. Katanya tidak kasar, tindakannya tidak kejam, katanya lembut dan lunak. Itu orang berilmu. Tidak mau menghujat pada orang lain, walaupun datang hujatan dan gangguan dari masyarakat, dia hadapi dengan tabah dan sabar. Cemoohan, caci maki lewat telepon, lewat handphone dan sebagainya, pelician sebagainya, dia hadapi dengan tenang dan sabar. Karena tindakan orang berilmu adalah lutuf, lemah lembut. Jadi buat tindakan orang berilmu tuh lemah lembut tindakannya. Adapun yang di bawah tuh keras jawaban tuh lain pulang. Ini kan tindakannya. Oh ada akun coba lagi orang alimnya lemah lembut puhurnya ya ada jamin keras jamin. Kalau salah kira kayaknya salah kira. Ada kisah salah kira ada. Ada usah dikisahkan tak lalu pulang kayaknya. Adakah? Handakah kisahnya? Ayo bujur-bujur sambat handak ada? Bukannya handak. Tuh kayaknya ikamnya mana handak-handak nanti disalahkan orang kan aku surangan. Ya Allah, nasib padahal itu atas dasar permintaan jamaah juga handak ya. Kisahkan gak kandang Gibayan? Kisahkan gak? Ada sekat 7 juga bubuan ini. Orang imbah kawin. Ya Allah, hanya kisah orang imbah kawin balum kisahnya balum. Imbah kawin malam pertama nang lalaki ini lalu mamacul salah manu bacol tapih handak besilih tapih buruk. Nah itu kisahnya dangarakan dahulu. Belum lagi bahari itu kan kada ada salawar nang pina kayak kakanakan nih paling salawar tapung ya kalau tenang salawar tapung aja. Lalu besilih dintuna hendak mamacol mamacol tapih nang lanyar ini dipuruk tapih nang buruk dintuna sakalinya salawar tapung tuh pas pas si tukang jahit dan ini salah menjahit. Nah tulisannya itu tak muka pas tak kehadapan sini nih tak kehadapan sini. Nang tulisannya 12 kilo. Salah kira neng ini. Jadi tulisan 12 kilo tuh pas ing tangan situ Bibilinya tuh malam itu bukah benar. Ujar nang kuikan kenapa loh maka buka. Pian kada melihat kabah. Tulisan di salawar tuh nak awal ulun menyandang 12 kilo. Ya sudah jangan aja tuh mau bibinya nih mau mana mendangar kamu kayak dulu aja aku awal aja menyandang seorang meja kada ada tampikannya dan halus kada jadi masalah seorang paling takutan banyunya. Karena kawai tahu ucapakan sudah ada awal lagi kita saratin aja memadakan ulun siap aja jangan kayak itu diampini kan ulun siap. Ada lagi kisah nang kedua kisahkan gak ada enggak karena kan dikisahkan terus itu salah kira juga judulnya orang ini kada bisa menulis kan hanya itu sudah ada ketawa belum lagi imba itu disuruhnya tanda tangan karena kada bisa menulis nih suruhnya tanda tangan tikinan tuh pelasan maambil lagi pulpen kalinya mau nulis mau plus peulai kayak obat nyamuk gitu nah kayak cap pape nyamuk juran siapa naran tulis di bawahnya tuh cukup itu sudah aja nah kayak obat nyamuk tuh tikinan jurang tulis nama terang dan nama jelas pian di bawah kada sudah cukup itu aja sekali ditakuni lawan kawannya cocok aja narannya ulai
Maaf lah mun ada naran ulai, maafkan dah bujur teh. Ini daya tikinan kayak obat nyamuk berputar itu nih. Sekalinya naran beri takoni ara ulai bujur teh. Itu perlu dicatat juga nih kagak. Kayaknya insya Allah terbit bukunya nang tunggal nang lucu-lucunya tuh dijual kayaknya. Dibagi di majelis taklim. Kanang-kanangan jadi kayaknya mun ulun meninggal dunia itu nambil ketawa kayaknya itu kisahnya nah. Dasar lucu juga guru bakrin itu. 12 kilo. Kita kembali. Jadi kalau orang berilmu itu kemana akhirnya? Alien. Apa tindakan orang berilmu? Loto, lemah lembut. Kemudian fungsinya dan pangkatnya waktu hidupnya apa? Memulki, jadi raja. Ayo, bojor ada orang alim jadi raja? Bojor ada? Ini nah, ini jadi raja nih. Walaupun kada alim nanti ini jadi raja nih. Bila jauhin ampihan kan ada kawa. Pokoknya ingatkan 12 kilo. Buka di dunianya. Tuh kayaknya bila nyama ambil salawar tapung nalaki itu kan. Tertawa tuh dong di dunian tuh. Untung 12 kilo cakanya 40 kilo makinnya. 3. Yang keempat, orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terlepas dari siksa kubur, termasuk syahid akhirat. Man mata fi yaumil jum'ah aw lailiha aw lailatiha, yaitu orang yang mati di hari dan di malam Jumat. Ya Allah. Tapi syaratnya tetap orangnya beriman. Jangan mati hari dan malam Jumat maksiat. Untung benar buannya ijar arwah tuh mati. Tumbak kurang jadi maling malam Jumat. Itu lain, itu mati maksiat. Untung apa? Untung sarapang tauman merikit ke kepala itu. Keluar rohnya hari dan malam Jumat, bukan dikuburakan menghadapi malam Jumat. Ini kebanyakannya orang kampung mati masuk kubur malam Jumat. Tidak. Mau masuk kubur malam Jumat kan bisa diatur, mati sanayan buat dalam kulkas. Kamis kenanya kuburakan masuk kubur malam Jumat. Namun pangantinan hari Minggu masuk kubur malam sanayan. Oh lalu je paham benar. Menurut di dalam kitab Hidayatus Salikin, keistimewaannya hari Jumat itu malalar. Sebelumnya sudah masuk. Maksudnya bagaimana? Artinya kita akan membicarakan lagi masalah fadilat, keistimewaan amal dan ibadah apa yang akan kita kerjakan di hari dan di malam Jumat. Sadarlah saudara-saudaraku, sadarlah hadirin dan hadirat para pendengar sekalian, bagaimana 30 tahun masa yang silam bapak-bapak kita menghadapi malam Jumat dengan kita sekarang. Bagaimana generasi penerus kita 20 tahun yang akan datang menghadapi malam Jumat. Apa ada beda apa tidak? Di sini kita sedih. Dulu 30 tahun masa yang silam di desa itu jalannya becek. Listrik belum masuk. Jalan becek, listrik belum masuk, udara mendingin, hujan gerimis. Terdengar di sebuah gubuk yang kecil bacaan-bacaan surah-surah yang tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Terus berjalan. Kasabalah rumah dengar pulang. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim. Sabalah pulang.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'atun idza rujjatil ardu rajja. Sabalah rumah pulang. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Terus pulang ke sebelah rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Itu 30 tahun masa yang silam kalau berjalan di kampung-kampung. Jalan baik, listrik masuk. Malam Jumat, malam Kamis, dangdut pro. Sekarang jangan tertawa kayaknya dulu ada musimnya, kayaknya ada kisahnya kadang dulu lah. Sekarang 30 tahun masa yang silam dengan sekarang sungguh jauh berubah. Tidak terdengar lagi surah-surah yang tertentu di malam Jumat. Mungkinkah 30 tahun yang akan datang bernostalgia lagi atau lebih bebangat lagi generasi kita? Kayak mudik ada matian lagi itu namanya manusia. Ya Allah, kah ada tahu di malam Jumat? Apa keistimewaannya malam Jumat daripada malam-malam yang lain? Satu, buka di dalam kitab Jauharul Mauhub, ibadah dilipat gandakan oleh Allah pada ketika kita berada di hari dan malam Jumat 70. Misalnya malam Jumat kita membaca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraqa. Kebaikan, potensi kita terbuka. Sekali membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 100.000 kebaikan dicatat. Buka dalam kitab saya. Kalau kita sembahyang tasbih kita baca ada? Dalam sembahyang ada? Berapa rakaatnya? 75. Kalau 2 rakaat 150. Kalau 4 rakaat 300. Menyisihkan waktu sekali seminggu ada kawalah. Sendirian kita mengerjakan sembahyang tasbih di rumah, kerjalah. Nah, disinilah kesadaran kita terhadap pembagian waktu. Tampuluk mumpung orang mau membawai. Bukan majelis ilmu saja tidak, tapi majelis ibadah. Dobol, mulai masuk ke masjid iktikaf terus, sembahyang maghrib terus, bawirid terus, sembahyang sunan, babacaan Ratib Umar bin Abdurrahman atas terus, babacaan pulang ceramah imba itu terus, sembahyang isya berjamaah terus, lagi sembahyang tasbih dan sembahyang hajat, dobol. Tapi ingat akan semua hidayah, taufik, pertolongan dari Allah. Tidak usah mengatur pahala, itu urusan Allah, dibarinya kakadaka. Mensyukuri kawatulak ini kan disyukuri belum? Artinya di samping fadilat amalnya kita bicarakan, ikhlasnya juga kita waspadai. Kalau mau unting pahala itu ikhlasnya rendah. Pertanyaan, apa-apa sih ibadah yang aku kerjakan di hari dan di malam Jumat? Untuk menjawab pertanyaan ini, insya Allah mudah-mudahan panjang umur kita, sehat, bertemu lagi kita malam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأرضه. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي قدر جل سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة. بها يثبت الإيمان بها يصل الأمان. كنزك أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد أتانا بالأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لزموها يا إخوان نويروا بها الجنان أن مفتاح الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لازموها بالأسحار والعشي والإبكار تستمد من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. خير خلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم رسول الله شفيعنا رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه. لا إله إلا الله على النبي سلام الله. لا إله إلا الله على النبي سلام. لا إله إلا الله على النبي رحمة الله. لا إله إلا الله على النبي رحمة. لا إله إلا الله على النبي رضوان الله. لا إله إلا الله على النبي رضوان. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله على ياسين حبيب الله. سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحان الله خلق الله. سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحان الله عدد
خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله 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 يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى يوم الدين اللهم اهد وبلغ وتقبل ووصل ثوابا من قراتنا جميعا وإلى خيرات في هذه المجلس المبارك هدية واصلة وصدقة متقبلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ذلك وندي إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من أنبياء مرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمسلمين وسرد الصوفية المحقين والأولياء الكونيين أجمعين ثم إلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين وثوابا مثل ثوابك مع مسير برك وإحسانك خصوصا يا الله لأرواح من اجتمعنا المذكور وإلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى معهد المرشد الأمين وإلى أرواح والدينا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولخالنا ولخالتنا ولعمنا ولعماتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجينا ولقراباتنا ولمعارفنا ولأصدقائنا ولمن استحسن إلى من محب ونضى إلى وجهنا ولمن دخل بيوتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات